Senang sekali hari ini minggu pertama Juli pada tanggal 7 di tahun 2024. Tolong tayangkan slide yang pertama. Iya, judul renungan pada hari ini adalah level up atau level down. Tinggal pilih Bapak Ibu sekalian mau yang kiri atau kanan, mau yang level up atau mau yang level down. Mari kita akan baca ayat-ayat firman Tuhan yang mendukung tema kita pada hari ini, yaitu dari kitab Ulangan pasal 28 ayat 14 dan 15. Ya, kita akan membacanya bersama-sama. Ayat yang ke-13 terlebih dahulu dengan suara yang keras. 2, 3. Tuhan akan mengangkat engkau. Bisa lebih keras lagi enggak? 2, 3. Tuhan akan mengangkat engkau. Katakan Tuhan akan mengangkat saya. 2, 3. Tuhan akan mengangkat saya menjadi kepala dan bukan ekor, dan bukan menjadi ekor. Saya akan tetap naik dan bukan turun apabila saya mendengarkan perintah Tuhan Allah saya yang disampaikan pada hari ini, saya lakukan dengan setia. Ya, ulangi ayat 13, 2, 3. Tuhan akan mengangkat saya menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Saya akan tetap naik dan bukan turun apabila saya mendengarkan perintah Tuhan Allah saya yang disampaikan pada hari ini, saya lakukan dengan setia. Ya, coba pandang ayat ini. Ya, pandang dan renungkan sejenak. Ya, ayat yang dahsyat dan luar biasa. Sekarang kita akan baca ayat 14 bersama-sama. 2, 3. Dan apabila saya tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang diberikan kepada saya pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Ya, diulangi sekali lagi ayat 14, 2, 3. Dan apabila saya tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang disampaikan kepada saya pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Ayat 15. Ya, sudah ada 2, 3. Tetapi jika saya tidak mendengarkan suara Tuhan Allah saya dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang disampaikan kepada saya pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau dan mencapai saya. Ya, kata level up adalah kata yang sering digunakan dalam permainan video game. Artinya naik tingkat. Cucu saya namanya Jedediah, yang dikasihi oleh Tuhan. Nama ini diberikan oleh gembala senior saya, Pastor Lukas Kusuma, ya. Dan kemudian ditambahkan di tengahnya kata Isaac dan last name-nya Wira Negara. Kami memanggilnya JD, ya. Nah, anak laki-laki cucu saya ini, Bapak Ibu sekalian, dia suka main game. Ya, suka main game pada hari-hari tertentu, sama seperti
beberapa orang tua di tempat ini yang terpelajar, yang mengerti bahwa ada waktu-waktu yang tertentu, hanya waktu-waktu tertentu boleh main game, ya. Sisa waktu yang lain harus dipergunakan untuk hal-hal yang tentu menurut orang tuanya lebih penting, ya. Satu kali saya teringat cucu saya main dengan auntinya, yaitu Kesia, ya. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, ya, itu usianya sudah jauh berbeda, pendidikannya juga jauh berbeda. Tetapi karena Kesia juga jarang main game itu, maka berkali-kali dikalahkan tuh sama cucu saya yang umurnya 8 tahun, ya. Dia bangga banget kalau bisa mengalahkan auntinya, ya. Ternyata mainan game sekarang ini bisa gabung-gabung dengan orang yang tidak serumah dan tidak sekota, bisa dengan orang-orang dari kota lain. Nah, kalau sampai kemudian kalah mainnya, maka bisa uring-uringan, bisa nangis, ya. Cucu saya ini, ya kan, dia nggak mau kalah. Dia kepengen supaya dia bisa mengalahkan teman-temannya, dan dia kepengen supaya nanti kalau selesai babak pertama akan keluar tulisan begini, level up, ya, supaya meningkat. Dan setelah dia bisa meningkat, nanti setelah level 2 selesai, ada tulisan lagi, level up, naik ke tingkat 3 dan seterusnya dan seterusnya. Anak umur 8 tahun kepingin yang namanya peningkatan. Ya, saya harap setiap kita juga kepingin yang namanya peningkatan. Nah, bulan Juli ini kita akan berbicara tentang peningkatan agar supaya tema besar kita, yaitu tahun penuaian, itu bisa kita alami karena kita mau meningkatkan. Jadi level up sekarang udah nggak dipakai di game saja, tapi di dunia sekuler, bahkan di dunia kerohanian juga sering orang berbicara tentang level up, ya. Nah, untuk supaya bisa ngalami level up, para gamer itu, ya, dia gini Bapak Ibu sekalian, para gamer itu dia melatih sedemikian rupa dirinya. Jadi perlu yang namanya latihan. Caranya gimana latihannya? Dia tanya kepada orang yang sudah berhasil mencapai tingkat yang lebih tinggi. Ya, saya nggak tahu pendidikan sekarang itu bagaimana. Tapi zaman saya dulu ada istilah begini, malu bertanya sesat di jalan. Mayoritas orang Indonesia pada zaman saya suka malu bertanya. Ya, tapi puji Tuhan anak-anak sekarang nggak malu untuk bertanya. Ya, dia belajar dan belajar. Untuk naik tingkat, maka dia tidak boleh menyerah. Bersama saya ucapkan tidak boleh menyerah. 2, 3, tidak boleh menyerah. Ketika dia merasa kesulitan dan kemudian dia menyerah, ya sudah selesai. Dia nggak akan bisa naik tingkat lagi, ya. Maka itu jangan pernah kita menyerah. Never give up. Di dalam permainan game itu akan banyak yang namanya rintangan tantangan. Baik itu tentang game membangun rumah maupun dalam game menghadapi musuh. Akan banyak tantangan dan rintangan. Bukan rantangan, ya. Kalau rantangan itu catering Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi dalam hidup ini kalau kita ngadepin tantangan dan rintangan itu biasa Bapak Ibu sekalian. Nah, Jede bilang begini cucu saya, kalau naik tingkat Grandpa, kalau sudah level up itu punya persenjataan yang lebih lagi, yang mendukung sehingga bisa menyelesaikan level selanjutnya. Nanti kalau naik tingkat lagi akan banyak tool-tool, persenjataan, perlengkapan sehingga bisa naik tingkat lagi.
Saya teringat dengan peristiwa pencurahan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu. Roh Kudus adalah roh penolong, disebut Parakletos, juga roh Dunamos atau dinamit. Dan Roh Kudus itu diberikan kepada kita sebagai anugerah untuk menyertai kita selama-lamanya. Mengapa? Karena Tuhan tahu hidup di dunia yang fana ini tidak mudah. Kalau Bapak Ibu sekalian mempelajari Alkitab, dikatakan kita ini yang dipanggil sebagai anak domba Allah itu ditempatkan di tengah-tengah serigala. Coba bayangkan, anak domba Allah di tengah-tengah serigala. Wih, bahaya banget Bapak Ibu sekalian ya. Apalagi kalau Bapak Ibu tahu saya, jangan coba-coba taruh lem chop di depan saya. Itu dalam sekejap dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Saya bukan serigala, ya kan? Itu akan habis. Apalagi anak domba di tengah-tengah serigala. Tapi yang luar biasa, Roh Kudus itulah yang akan menolong, membantu kita untuk menghadapi setiap tantangan dan rintangan dengan seluruh kekuatannya agar supaya kita bisa mengalami yang namanya level up. Jadi level up bukan masalah bisa atau tidak bisa, tapi masalah kita mau atau tidak mau. Saya ulangi, JD, cucu saya yang pertama dia mau mengalami level up. Untuk mengalami level up maka JD tidak boleh menyerah. Dia harus menyelesaikan setiap level, naik level lain sampai finishing well, sampai finishing strong. Ingat, hidup kita di dunia ini cuman sementara. Maka itu kita juga harus finishing well dan finishing strong. Yang ketiga, JD berani menghadapi tantangan itu. Ya, kenapa? Karena dia punya perlengkapan senjata. Waktu kalah dia belajar dan belajar. Bukankah dalam hidup ini kita harus belajar? Belajar sampai kapan? Sampai akhir hayat menutup mata. Tahun ini saya menikah adalah tahun yang ke-40. Ya. Apakah saya tidak perlu belajar lagi soal keluarga? Oh tidak. Harus terus belajar. Istri saya wanita yang baik dan berhati emas. Dia bilang begini, ya. Kamu ini sekarang kok tambah aneh. Terus saya bilang sama istri saya, iya bener, kamu kok juga tambah aneh. Ya kan? Istri saya bilang, kamu itu kok kayaknya tambah nyebelin. Loh kok sama? Kamu juga tambah nyebelin. Maka itu kalau konseling pernikahan kepada saya selalu tanya begini. Kamu ini mau bersama-sama berapa tahun? 3 tahun atau 5 tahun? Dia bilang, gimana pastor? Enggak, kamu ini mau bersama-sama 3 tahun atau 5 tahun? Ya enggak lah pastor, mau selama-lamanya. Mau enggak pastor doakan kamu panjang umur? Ini kan anak-anak muda yang masih umur 25 tahun apa ya kan? Panjang umur berapa pastor? Saya doakan kamu mati umur 95. Bagus kan doanya pastor? Pastor enggak mau kamu mati muda. Artinya kamu 70 tahun bersama-sama dengan makhluk yang sama. Ya kan? Ketemu itu lagi, itu lagi ya. Kepada beberapa orang yang sudah menikah, seperti beli mobil ada after sale service, ya kan? Saya undang kepada pasangan-pasangan yang baru menikah, ya kan?
Ayo kita makan, yuk kita ngobrol-ngobrol, ya kan. Gimana pernikahan? Ya pastor, back to default. Ya. Apanya back to default? Kembali kepada setelan awal, katanya kan. Semua peristiwa ada yang namanya bulan madu. Kalau bulan madu Bapak Ibu sekalian, saya bilang begini, maaf, tai kucing terasa seperti coklat. Tapi kalau sudah bulan madunya lewat, ya kan, coklat Godiva pun rasanya, maaf, seperti tai kucing. Kita harus belajar seumur hidup dari satu level kepada level yang lain. Kemarin bersama-sama dengan anak-anak muda dan juga anak-anak sekolah minggu, kami pergi ke Riverhead, ya, mainan air, Bapak Ibu sekalian, ya, mainan air. Dan saya aja yang baru umurnya 63 tahun, yang lainnya ada yang baru umur 12, ada yang hari ini ulang tahun umur 13. Saya bukan sudah berumur 63, saya baru berumur 63. Saya suka sekali kalau pergi ke supermarket Chinese di dekat rumah saya, ya kan? Kemudian kasirnya itu hebat loh Bapak Ibu sekalian. ID please, ID please. Orang mau bayar ditanyain ID. Pertama tersinggung saya, ya kan? Beli sayur diminta ID, dia tunjukin gini. Kalau umurnya sudah 60 lebih, dapat diskon 5%. Saya bilang, ya Tuhan, ketahuan umurnya 60 lebih. Ya kan? Ya saya kasih lah ID-nya, ya kan. Dapat potongan 5%, ya kan. Usia boleh bertambah, tapi semangat harus tetap muda. Cerita nih yang kemarin, ya kan. Kemarin itu kan mainan air seru banget Bapak Ibu sekalian. Kami main dari jam 10 sampai jam 5 sore. Hampir 7 jam Bapak Ibu sekalian. Tadi pagi waktu timbang, turun 4 pound. Wow, luar biasa itu. Turun 4 pound Bapak Ibu sekalian. Kemarin waktu ditimbang di situ naik 5 pound. Kenapa? Basah semua. Ditimbangnya waktu basah. Tadi pagi waktu udah kering semua turun 4 pound saudara. Ya. Nah untuk mainan di wahana itu Bapak Ibu sekalian kita itu harus naik. Ya kan harus naik tinggi banget, pakai bawa ban, antri penuh dengan perjuangan. Ya, sementara itu saya di otak ini kan lagi nyiapin khotbah nih tentang level up dan level down, ya kan. Tiba-tiba seseorang bilang begini setelah kita naik turun. Kalau naik itu butuh perjuangan loh. Tapi kalau turun enggak perlu perjuangan. Sebentar udah turun. Saya panggil Harry. Ini bisa dijadikan bahan khotbah soal level up ya. Jadi untuk kita naik Bapak Ibu sekalian untuk naik tingkat dibutuhkan perjuangan. Tanpa perjuangan enggak ada level up. Kalau level down, nggak usah berbuat apa-apa. Terjun aja, hanya kita terjun rata-rata nggak lebih dari 1 menit sudah sampai di bawah. Dan kemudian dalam permainan itu Bapak Ibu sekalian ada yang penakut. Ya, saya ada listnya ini, yang penakut ya. Tapi untuk menjaga etika, saya tidak akan sebutkan namanya ya. Dilarang keras mempermalukan sesama supir angkutan kota ya. Tapi yang luar biasa begini. Yang penakut itu ketika kelihatan
atau kumpul dengan orang-orang pemberani. Mereka jadi berani loh Bapak Ibu sekalian. Ya kan, mamanya bilang begini, ya kan. Anak saya ini aslinya takut, tapi gara-gara lihat teman-teman yang berani, apalagi lihat kakek-kakek juga berani, ya kan. Masa yang kecil-kecil gak berani, jadi mereka berani. Di situ saya dapat hikmat begini Bapak Ibu sekalian, pergaulan itu sangat menentukan untuk kita level up atau level down. Maka itu Rasul Paulus bilang, jangan sesat, pergaulan yang buruk akan merusak, merubah kebiasaan yang baik menjadi buruk. Tapi sebaliknya kalau kita bergaul dengan orang-orang yang benar, dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang suka dengan yang namanya level up, maka kita juga akan mengalami yang namanya level up. Ya, udah main nih, udah main kemudian capek dan kami semua istirahat ya. Nah, waktu istirahat dalam fellowship Bapak Ibu sekalian, kemudian seseorang cerita begini, ada teman saya, dia punya anak perempuan pinternya luar biasa, jenius, orang Indonesia. Tapi orang ini belum percaya kepada Tuhan. Tapi dia ini sering bikin masalah di sekolahnya. Sehingga orang tuanya bolak-balik dipanggil ke sekolah. Sampai keluar istilah begini, bofat. Apa bofat ya bahasa Indonesianya ya? Capek deh mungkin gitu ya kan. Aduh anakku kok bolak-balik dipanggil ke sekolah. Ternyata Noni ini, Bapak Ibu sekalian, dia bilang gini sama temannya, jangan pegang barangku. Ya, aku mau pinjam. No, don't touch. Dan anak itu temannya sekolah itu dia pegang barangnya ini. Bapak Ibu sekalian peralatan tulis menulis. Noni ini galaknya luar biasa. Temannya langsung disamperin, digigit Bapak Ibu sekalian. Belajar dari mana menggigit ya kan? Akhirnya Bapak Ibu sekalian ternyata ketahuan. Bapaknya ini, kan ini keluarga gak dalam Tuhan ya. Bapaknya ini supir Uber Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau dia dapat penumpang, kalau dari namanya kita kan nggak tahu nih orang suku bangsa apa. Tapi ketika dia mau nyamperin dan kelihatan orangnya dari suku tertentu, maka bapak ini langsung langsung pencet tombol cancel. Ya, artinya dia nggak mau ambil penumpang ini. Bapak ini rasis Bapak Ibu sekalian. Dan waktu setir Uber, Noninya ini nggak ikut. Tapi kenapa Noni ini bisa ikut-ikutan bapaknya yang rasis? Roh itu nular, roh itu nurun Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, roh itu nular, roh itu nurun. Dalam kitab Kejadian, bapak segala orang beriman, Abraham. Dia bilang kepada istrinya yang cantik, yang namanya Sarah, Sarah, nanti kalau ada yang tanya, siapa kamu? Kamu jangan bilang kalau kamu itu istriku, ya kan? Loh, Mas ini gimana? Aku ini kan istrimu, ya kan? Ya tapi jangan Sarah, nanti kalau kamu bilang istriku, aku dibunuh. Ya, bohong-bohong dikit lah. Ya dek ya, gak apa-apa dek bohong-bohong dikit. Bohong abu-abu katanya, ya kan? Tapi Mas, kan gak boleh sama Tuhan. Bohong adalah bohong
Dosa adalah dosa. Alkitab tidak pernah memberi warna tentang dosa. Oh, ini dosa putih, dosa hitam, atau dosa abu-abu. Alkitab juga nggak pernah bilang bohong besar, bohong menengah, atau bohong kecil. Tapi bohong adalah bohong. Dusta adalah dusta. Tapi Dek, masa kamu mau jadi janda? Kamu masih muda, belum punya anak. Ya udah Mas, terserah kamu. Maka berbohonglah Sarah dan Abraham. Ini siapa? Oh, ini saudaraku. Setelah sekian puluh tahun, mereka hamil, Sarah hamil, punya anak yang namanya Ishak. Setelah Ishak menikah, maka Alkitab bilang di dalam Kejadian pasal 26 terjadi krisis di tanah Kanaan. Maka Ishak bermaksud pergi ke Mesir. Ya, dalam perjalanan ke Mesir Tuhan bicara sama Ishak, Ishak, jangan pergi ke Mesir, kamu tinggal aja di Gerar. Dan waktu dia tinggal di Gerar, Ishak bisa berkata begini kepada istrinya yang bernama Ribka, Ribka, nanti kalau ada yang tanya, jangan bilang kamu itu istriku, tapi bilanglah kamu itu saudaraku. Ya. Jadi bapaknya pembohong, anaknya pembohong. Bapaknya rasis, anaknya rasis. Satu bukti lagi. Akhirnya Ishak kan sama Ribka berbohong tuh tentang siapa mereka. Mereka mengaku bukan suami istri. Dan kemudian Ishak sama Ribka, masih ingat nggak? Dia punya anak banyak banget Bapak Ibu sekalian. Ishak kemudian diganti nama, ya kan? Ishak punya anak namanya Yakob dan Esau, ya. Yakob dan Esau. Yakob itu dia tipu loh bapaknya, ya kan? Bapaknya penipu, anaknya penipu, cucunya penipu, ya. Kemudian Yakob punya istri, punya anak-anak, ya kan? Salah satu anaknya siapa namanya? Yusuf kan, ya kan, semua saudara-saudaranya Yusuf bohong. Dia bilang sama Yakob itu, Papa, Yusuf dimakan binatang buas. Rame-rame bohongi, papa pembohong, anak pembohong, cucu pembohong, cicitnya pembohong. Untuk mematahkan semua itu hanya dibutuhkan pertobatan yang sungguh-sungguh dan tidak mengulangi dosa kesalahan nenek moyang. Ulangan pasal 28 tadi ayat 13, 14 dan 15. Kamu akan menjadi kepala. Artinya Tuhan mau memakai setiap kita menjadi kepala, artinya Tuhan mau kita itu menjadi teladan. Bersama saya ucapkan teladan, 2, 3, teladan, 2, 3, bukan telatan, tapi apa? Teladan, menjadi contoh. Tuhan mau orang-orang melihat kita, mereka bisa melihat kerajaan Allah ada di dalam hidup kita, sehingga mereka, orang-orang itu bisa melihat Kristus dari hidup kita. Tuhan bilang begini, usahakanlah kesejahteraan kota, kemana engkau aku tempatkan. Apapun status imigrasi daripada Bapak Ibu sekalian, hari ini kita ada di kota New York ini, the city never sleep. Ada maksud Tuhan yang mulia.
melalui hidup kita. Yaitu agar kita menjadi kepala. Agar kita menjadi teladan. Agar kita menjadi contoh yang baik. Contoh yang meninggikan dan memuliakan Tuhan. Di layar sudah nampak level up yang harus menjadi target tahun 2024 buat setiap kita. Yang pertama, ya tolong tampilkan, kerohanian. Bersama saya ucapkan kerohanian. 2, 3, kerohanian. Saya akan sampaikan tentang 5 hal Bapak Ibu sekalian. Ini cuman masalah urutan, bukan nanti yang disebutkan nomor 1 itu yang paling penting, nomor 2 yang kurang penting, nomor 3 tidak penting, enggak. 5 hal ini harus menjadi target kita semua. Amin. Level up yang pertama, kita harus peduli tentang kerohanian kita. Apa itu kerohanian? Kerohanian orang Kristen salah satunya dilihat dari iman mereka. Kalau iman berbicara apa? Alkitab bilang iman timbul dari apa? Pendengaran. Pendengaran akan apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Tuhan mau setiap kita punya me time, waktu yang spesial dengan Tuhan secara pribadi. Satu kali saya ngobrol dengan seseorang yang sangat saya hormati. Dari hati ke hati. Saya tanya begini, Pak, ayo kita sharing. Saya kepengen tahu me time-nya Bapak, saat teduhnya Bapak, baca ayat-ayat apa aja, kitab-kitab apa saja yang menjadi perenungan Bapak ini. Oh, kalau saya begini pastor, ya sekarang kan sudah zaman modern. Itu setiap hari saya terima WA dari teman-teman saya yang ada di beberapa kota. Saya kan punya teman banyak. Jadi itu aja yang saya baca itu, perenungan dari WA itu. Puji Tuhan, saya nggak punya sakit jantung Bapak Ibu sekalian. Kalau enggak mungkin udah mati mendadak, ya kan? Ada seorang tokoh atau mengaku dirinya tokoh, tapi nggak punya me time dengan Tuhan. Maka itu hari ini, Bapak Ibu sekalian, ayo back to Bible, amin. Kita kembali kepada Alkitab. Luangkan waktu untuk punya me time dengan Tuhan. Baca Alkitab, baca firman Tuhan. Satu kali karena sesuatu dan lain hal, saya harus naik kereta bawah tanah, subway, ya, ke Manhattan. Saya kagum Bapak Ibu. Waktu itu kurang lebih sekitar jam 5 pagi saya naik kereta itu, ya. Dan kemudian saya lihat beberapa orang itu mengeluarkan Alkitabnya, ya. Dan dia baca Alkitab itu di kereta. Wow, saya bilang ini pemandangan yang sungguh menakjubkan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ayo biarlah kerohanian kita terus mengalami level up dimulai daripada iman. Dalam Ibrani 11 ayat 25 itu bicara tentang ibadah Bapak Ibu sekalian, ya. Ibrani 10 ayat 25 memang sengaja tidak saya tampilkan supaya tidak banyak ayat yang nanti kita baca. Tapi dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 itu bicara tentang 2000 tahun yang lalu ternyata ada orang yang punya kebiasaan, sekali lagi, ada orang-orang yang punya kebiasaan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Wow, kok ada ya 2000 tahun yang lalu.
Belum ada main sepak bola, Copa Amerika atau Piala Euro. Ya, belum ada main jet coaster, belum ada tempat-tempat begitu. Tapi ada orang yang membiasakan diri menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah. Maka itu saya angkat jempol kepada Bapak Ibu sekalian, wajah-wajah yang setia, yang tidak pernah melewatkan jam-jam ibadah. Oh, boleh tepuk tangan ya untuk Bapak Ibu sekalian. Bahkan Ibrani 10 ayat 25 berkata begini, mari kita semakin giat melakukannya. Ingat Bapak Ibu sekalian, diam-diam ada orang-orang yang sedang mengamati ibadah kita kepada Tuhan. Baik di alam roh maupun di alam nyata. Kalau kita, kerohanian kita mengalami level up, itu akan transfer, memberkati keluarga kita, akan memberkati orang-orang di sekitar kita. Bahkan bisa memberkati kota di mana Tuhan tempatkan kita. Amen. Itu harus menjadi target buat setiap kita. Yang kedua, tolong tayangkan. Inilah level up yang harus menjadi target kita tahun 2024. Yaitu keluarga. Sekali lagi, ini bukan masalah urutan nomor 1 lebih penting, nomor 2 enggak penting. Enggak, ini cuma masalah urutan saja. Alkitab bilang kasih kebanyakan orang sudah semakin luntur. Level up. Biar dalam keluarga ini Bapak Ibu sekalian, seperti yang ditulis dalam Mazmur 133 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Tuhan mau kita hidupnya rukun Bapak Ibu sekalian. Dan kerukunan itu harus dimulai dari dalam rumah tangga masing-masing. Dr. Edwin Lois Cole, tokoh kegerakan pria sejati, dia bilang begini, perkara yang paling dekat dengan sorga dan neraka adalah rumah tangga, keluarga. Kalau keluargamu berbahagia, rukun, engkau sedang mengicipin yang namanya sorga. Tetapi ketika enggak ada damai, gontok-gontokan di dalam keluarga, suami istri enggak rukun, orang tua anak enggak rukun, ada blok sana blok sini. Anak yang ini pihak papanya, anak yang ini pihak mamanya. Sesama anak enggak bisa rukun, saling bertengkar satu dengan yang lainnya. Buat kita BMC New York, inilah tahun, inilah bulan di mana kita memulai untuk yang namanya pemulihan dalam keluarga. 1 Korintus 13 berbicara tentang kasih. Kasih itu panjang sabar. Kasih itu murah hati. Dalam kitab Kolose, Rasul Paulus bicara kepada jemaat di Kolose untuk tidak saling menyimpan dendam satu dengan yang lain. Untuk tidak saling menyimpan kesalahan satu dengan yang lain. Tapi Tuhan mau untuk saling mengampuni dan mengasihi. Mengampuni dan mengasihi itu adalah seperti mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kalau ada orang mengampuni dan tidak mengasihi, itu tentu seperti mata uang yang sebelah. Kita pakai belanja enggak laku Bapak Ibu sekalian. Jadi mata uang itu harus dua sisinya penuh, ada gambarnya. Demikian juga ketika kita mau saling mengampuni dan mengasihi, maka terciptalah yang namanya kerukunan.
Maka itu saya bersama istri saya, meskipun tidak saling cocok, seringkali cekcok, tapi kami mau saling mengampuni dan mengasihi satu dengan yang lainnya. Dia perempuan, saya laki-laki. Ketika umurnya bertambah, kami sama-sama bertambah, ada bagian-bagian yang menjadi lemah. Kita ada panca indera, kita ada organ-organ tubuh. Maka itu Tuhan bilang begini, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Kenapa? Karena waktu usianya bertambah, believe or not, kekuatan akan semakin merosot. Amin. Saya ketemu 10 tahun yang lalu. Orang Surabaya bilang begini, ya oh. Enggak tahu orang Indonesia bilang apa ya. Orang Surabaya bilang gini, hek metehe, ya kan. Sok-sokan gitu loh. Sekarang ketika orang ini udah berusia 50 tahun lebih sedikit, dia bilang gini, beda ya Pak ya dengan yang lalu. Sekarang ini apa kok ketawa? Saya bilang, iya merosot Pak, gampang capek dan lain sebagainya. Tapi kami nggak mau Bapak Ibu sekalian untuk tidak saling menerima kelebihan dan kekurangan. Kami tidak mau saling menyimpan dendam dan kesalahan. Nobody's perfect. Kemarin dulu seorang bapak curhat sama saya. Dia cerita tentang seseorang yang dari Cina daratan. Saya bilang, emangnya kalau ada Cina daratan, ada Cina lautan ya? Kayak angkatan darat, ada angkatan udara, ya kan? Iya nggak tahu Pak, pokoknya ini orang Cina daratan Pak. Dulunya dia orang Kristen Pak. Tapi kemudian dia dikecewakan oleh anak pendeta. Terus ya dia kecewa. Sekarang dia nggak Kristen-Kristenan lagi. Dikecewakan oleh anak pendeta. Saya bilang begini, bisa tunjukkan kepada saya enggak tempat di mana ada hal yang tidak mengecewakan? Ada Bapak Ibu yang bisa tunjukkan kepada saya tempat di mana tidak ada hal yang mengecewakan? Oh, kita bisa kecewa dengan banyak hal. Kecewa dengan orang tua kita. Kecewa dengan anak-anak kita. Kecewa dengan anak pendeta. Kecewa dengan pendeta, kecewa dengan istri pendeta. Banyak hal yang bisa mengecewakan kita. Itu namanya hal-hal di luar kontrol kita, di luar kekuasaan kita. Kalau bicara soal kecewa, saya paling kecewa sama Ibu Yongki ini, sama istri saya ini, yang 40 tahun bersama-sama dengan saya. Paling kecewa saya. Saya ini kan menganut ajaran suami. Semua uang adalah milik istri. Kalau udah khotbah nih dari tempat lain, ya kan, dia nggak peduli soal amplopnya. Tapi dia peduli tentang isinya. Dan isinya untuk Ibu Yongki. Kalau mau pakai Bapak Ibu sekalian, itu pasti doa syafaat. Berdoa minta kelembutan hatinya. Kecewa banget Bapak Ibu sekalian. Tapi itu kan masalah respon. Amin. Respon yang benar akan melahirkan tindakan yang benar, respon yang salah akan melahirkan tindakan yang salah. Maka itu Tuhan mau, Bapak Ibu sekalian, mulai awal Juli ini, ayo kita ngalami level up yang namanya keluarga, sehingga kita
bisa mengalami yang namanya sorga di bumi ini. Suami istri saling mengampuni, orang tua anak saling mengasihi dan mengampuni, menantu mertua saling mengampuni dan mengasihi, menerima segala kelebihan dan kekurangannya dengan mengingat bahwa kita ini bukan orang sempurna. Kalau kita melihat kesalahan orang lain, ingatlah diri kita juga punya kesalahan. Amin. Dan yang ketiga, bulan Juli ini kita harus Bapak Ibu sekalian punya goal, punya target supaya kita ngalami level up dalam karir, dalam pekerjaan, dan di dalam keuangan kita. Minta hikmat daripada Tuhan, asah skillmu, bekerjalah dengan rajin, bekerja dengan segenap hati. Seolah-olah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Apa yang bisa kita kerjakan, kerjakan dengan segenap hati. Nanti Tuhan akan mengerjakan bagi kita apa yang tidak bisa kita kerjakan. Ketika kita mengerjakan bagian kita, kita mengasah skill, kita atur keuangan kita sedemikian rupa, saya percaya kita akan mengalami level up di dalam keuangan. Tuhan bilang begini, bahwa kita tidak akan memiliki pinjaman, tapi Tuhan bilang bahwa kita akan memberikan pinjaman kepada banyak bangsa di atas muka bumi ini. Amin. Miliki iman seperti itu. Dan yang keempat, kita harus mengalami level up dalam hal kesehatan. Bayangkan, rohaninya menyala-nyala, keluarganya rukun, duitnya banyak, karirnya bagus, kedudukannya terhormat. Tapi maaf, sakit-sakitan atau tidak sehat. Nah, kita harus punya target Bapak Ibu sekalian, ngalami level up dalam kesehatan. Umur boleh 63, olahraga harus tetap rajin. Sebab kalau kita sakit waktu ke dokter, dokter bilang begini, saya kasih obat, nanti kalau sudah sembuh jangan lupa berolahraga. Itu pesan dokter Bapak Ibu sekalian. Nah, Tuhan juga mau tubuh kita ini adalah rumah Allah, bukan rumah sakit penyakit. Tuhan itu mau kita sehat. Ada bagian kita yang harus kita kerjakan, ada bagian Tuhan nanti yang Tuhan akan kerjakan. Bagian kita yaitu apa yang kita bisa kerjakan, olahraga, diet, makan makanan yang sehat. Dan yang kelima, kita harus punya target tahun 2024 ini, dimulai awal Juli ini kita ngalami level up yang namanya karakter. Karakter harus semakin serupa dengan Kristus. Sebab kalau 1, 2, 3, 4 ini kita alami, orangnya sehat, rohaninya menyala-nyala, keluarganya rukun, karirnya bagus, tapi karakternya jelek, kita nggak akan jadi teladan. Kita nggak akan jadi contoh. Karisma, skill, kemampuan, kepandaian, kecantikan, keterampilan akan membuat kita cepat naik ke atas. Tetapi untuk tetap mempertahankan di atas dibutuhkan karakter Kristus. Amen. Kita harus berubah dari waktu ke waktu sampai kita mengalami keserupaan dengan yang namanya Kristus. Bagaimana kita bisa mengalami level up? Secara singkat, yang pertama tolong. Level up
Bila mana kita, ya tolong dimundur satu tadi. Ya, level up bila mana kita mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bersama saya ucapkan mendengar dan melakukan firman Tuhan. 2, 3, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Itu terdapat di dalam kitab Ulangan pasal 28 itu ayat yang ke-13. Yang kedua, slide selanjutnya. Level down. Bila mana kita mengabaikan firman Tuhan. Tadi dikatakan dalam Ulangan pasal 28 ayat yang ke-15. Ketika kita mengabaikan firman Tuhan. Maka nanti PR Bapak Ibu baca ayat yang Ulangan pasal 28 ayat 15 sampai 68. Isinya kutuk, 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 kutuk. Isinya level down, level down, level down. Kalau kita tahu firman Tuhan dan mengabaikan, seperti main seluncuran kemarin, akan cepat membuat kita turun dan jatuh. Yang ketiga, ya slide selanjutnya. Tuhan mau kita fokus kepada Tuhan. Waktu kita fokusnya kepada Tuhan itu akan menghasilkan level up. Ini terdapat di dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat yang ke-14 tadi. Ya. Dan ayat yang terakhir dari 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat 21, anak-anakku waspadalah terhadap segala berhala. Tuhan gak mau kita punya berhala, Tuhan gak mau kita menyimpang ke kiri dan ke kanan. Di New York banyak yang namanya AI, ya. Ternyata AI zaman sekarang beda dengan AI zaman dulu. Apa bedanya Pak? AI zaman dulu sekarang sudah mati semua. AI zaman sekarang masih hidup. Ya, yang membuat berbeda begini, AI zaman sekarang suka mainan handphone. Scroll, nonton TikTok, kepo-kepo, lihat IG-nya orang, ya kan, mainan Facebook, tahu semua cerita tentang gosip, tentang artis ini, tentang artis itu, tentang ini dan itu. Tapi puji Tuhan saya mendengar kesaksian seorang AI. Dia bilang begini, saya bertobat pastor. Saya mulai sekarang saya tidak mau mainan gadget lagi. Sebab itu nothing. Saya mau kembali kepada Tuhan, kembali kepada kasih mula-mula. Saya mau berdoa untuk keluarga saya. Saya mau berdoa untuk karir saya. Saya mau melengkapi diri saya dengan hal-hal yang berguna. Saya bilang, jami AI. Teruskan karena engkau akan mengalami level up. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Roti dan anggur perjamuan ini, Bapak Ibu, ini menunjukkan cinta kasih Tuhan kepada kita. Kita semua itu begitu berharga di hadapan Tuhan. Maka itu Alkitab bilang jalan hidup orang benar itu seperti cahaya fajar pada pagi hari yang akan semakin terang hingga rembang tengah hari. Artinya keadaan kita hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Dan keadaan kita di hari-hari yang akan datang itu harus lebih baik daripada hari ini. Itu yang namanya level up. Roti dan anggur perjamuan ini mau membawa setiap kita untuk kembali percaya
bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang jahat. Dia adalah Tuhan yang maha baik, yang luar biasa baik, yang mau mati demi kita Bapak Ibu sekalian. Dia mau mengangkat hidup kita. Maka itu Alkitab bilang promosi itu datangnya dari Tuhan. Peningkatan itu datangnya dari Tuhan. Bukan dari gunung ini, bukan dari gunung itu. Tapi semua datangnya dari Tuhan. Mari kita bangkit.